Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim dengan sahabat gizi dimanapun berada. Baik, terima kasih pada hari ini. Mudah-mudahan sinyal baik ya. Pada hari ini saya mencoba menyampaikan tentang NCP pada anak dengan nephrotic syndrome. Tadi sudah disampaikan. Nama saya Siti Dharma Aziza, tapi kalau biasanya ke RSHB mungkin biasa dikenal dengan panggilan Galuh ya, jadi sama saja aliasnya itu. Ya baik, saya lanjut. Tujuannya kita mengetahui tanda dan gejala nephrotic syndrome. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Laura dan Pak Dokter ya, yang insya Allah saya tidak menyinggung begitu banyak. Mengetahui dampak dan mungkin yang lebih fokusnya pada asuransi pasien anak dengan nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya, bahwa ada kerusakan di daerah glomerulus sehingga fungsi glomerulus sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, serta urea ini terganggu, dan ini dampaknya tentu kepada cairan, kemudian albumin, serta kebutuhan dari zat-zat gizi yang lain. Ya, penyebabnya tadi sudah dikatakan bahwa terjadinya proteinuria masif lebih dari 3,5 gram protein per 24 jam. Nah, dampaknya adalah hipoalbumin, yaitu biasanya dengan kondisi kurang dari 2,5 gram per desiliter. Nah, dampak inilah yang nanti akan kita konsumsi karena akan terjadi odem, hipertensi, biasanya diikuti dengan hiperkolesterolemi, lebih dari 200 mg, pasiennya juga anoreksia, lemah, serta metabolisme tulang yang tidak normal ya. Jadi nanti bisa kita koreksi atau kita bantu dengan adanya tata laksana diet yang kita kemudian penyebabnya tadi sudah dijelaskan juga baik oleh Bu Laura maupun Pak Dokter. Tadi ada sindrom nephrotik primer, saya tidak terlalu banyak menyinggung. Yang idiopatik juga hampir rata-rata yang kelainan minimal ini 94% tadi sembuh. Tadi sempat dikatakan apakah bisa sembuh? Bisa. Tetapi ini yang memang edukasi kita yang sangat penting agar jangan sampai anak-anak yang sudah sembuh ini, sudah remisi akan relapse kembali. Nah, ini yang akan PR bagi kita untuk mengedukasi para ibu supaya setelah dirawat dan pulang tidak kembali lagi. Nah, kemudian sindrom nephrotik sekunder ini sebabnya dari berbagai penyakit ya, biasanya dari metabolik diabetes, kemudian juga lupus, CA, biasanya ini merupakan penyakit-penyakit yang juga bisa mengakibatkan timbulnya nephrotik. Dampaknya tentu terkait dengan tumbuh kembang anak. Kenapa? Karena pasien nephrotik sindrom ini biasanya keluar protein dari tubuhnya. Nah, ini akan mengakibatkan karena tadi albumin juga salah satu sebagai anti oksidannya di tubuh kita, maka akan rentan terjadinya infeksi dan risiko penyakit metabolik. Jadi kita bisa lihat biasanya pasien nephrotik gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kalau ini tidak dikoreksi, ini bisa mengakibatkan timbulnya penyakit. Ya, tadi manifestasi klinisnya proteinuria masif ini lebih dari 40 mg. Tadi dikatakan Bu Laura malah bisa sampai 50 ya. Kemudian ini juga hipoalbumin, biasanya kurang dari 2,5 atau bahkan 1 yang harus akhirnya dari injeksi. Nah, kemudian odem serta hiperkolesterol. Tanda gejalanya tadi pertambahan berat badan tiba-tiba akibat ada odem yang bisa tadi di odem anasarka di seluruh tubuh atau hanya di daerah tertentu. Diare, kemudian fungsi air kecil juga berkurang, hilangnya nafsu makan, bengkak di berbagai area, mulai dari mata, kemudian tungkai, dan sampai ke seluruh tubuh, serta urin berbusa. Nah, ini mungkin yang lebih mudah adalah ini adanya protein biasanya dengan albumin urin yang berbusa, ini menandakan bahwa protein ada di dalam urin. Ya. Jadi ini mungkin harus kita waspadai. Ini tadi sudah sama. Kemudian fisiologi mungkin saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Hanya tadi di sini timbulnya odem, ini akan mengakibatkan timbul kurangnya protein di dalam tubuh kita karena tadi
keluar lewat urin ini akan menyebabkan udem. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan tadi seperti kata Bu Lora ya, keseimbangan protein, keseimbangan cairan. Nah, peranan albumin sendiri kita ketahui dia mempertahankan cairan ekstravaskuler. Oleh sebab itu, pada saat cairan ini terganggu, kita bisa lihat yang cairan intraselulernya keluar ya. Jadi ini akhirnya akan terjadi uding di mana-mana, membantu metabolisme dan transformasi obat-obatan, anti peradangan, antioksidan, keseimbangan asam basa, serta mempertahankan integritas mikrovaskuler serta antikoagulasi. Oleh sebab itu, biasanya pada pasien-pasien yang nefrotik sindrom, kita bisa lihat nanti akan diberikan obat oleh dokter untuk supaya tidak terjadi koagulasi ya. Nah, ini jika protein yang keluar dari tubuh lebih dari 3,5 mg. Koreksi penumpukan cairan ini berguna pada saat kita untuk menghitung berat badan. Jika ringan, berat badannya bengkak pada area tangan dan kaki, kita koreksinya kurang dari 10% berat badan aktual. Jika bengkaknya mulai sampai kena ke wajah, tangan atau kaki, kurangi 20%. Tapi kalau bengkaknya seluruh tubuh tadi bisa kita kurangi sampai 30% dari berat. Nah, tadi untuk pembatasan cairan, di sini juga dilihat bahwa pembatasan cairan tergantung bagaimana usia anak ya. Jadi memang kita tidak bisa samakan pembatasan cairan 1,5 liter per hari dan diuretik. Ini juga dilihat bagaimana usia anak. Pembatasan asupan natrium ini juga dilihat bagaimana kondisi umur anak. Jadi ini juga harus dilihat. Membuat keseimbangan natrium negatif, kemudian menginduksi diuresis untuk mengurangi kelebihan cairan. Ini biasanya juga obat-obatan yang diberikan oleh dokter, biasanya ini juga untuk mengeluarkan cairan dari tubuh. Udema harus dikurangi secara bertahap ya, supaya tidak terjadi gangguan elektrolit, kemudian juga ginjal akut yang cedera. Manajemen pembatasan cairan, jadi jika memang terjadi cairan yang dibatasi, kita sebagai ahli gizi bisa memberikan edukasi kepada seorang ibu. Biasanya kita memberikan contoh misalnya mengemut es batu ya, jadi tidak minum dalam jumlah 1 gelas, kemudian gelasnya juga kita sarankan gelas ukuran kecil, supaya seorang anak juga merasa minumnya cukup, kemudian mencuci mulut dengan air dingin tanpa ditelan, mengisap irisan lemon. Nah, yang ini juga, karena kita menghindari cairan yang keluar lewat kulit, ya, kalau misal terjadi panas. Oleh sebab itu, ini juga harus kita hindari. Bisa juga mengunyah permen karet atau buah segar, kemudian menghindari makanan bernatrium. Jadi kita bisa lihat, dan tentu Ibu Bapak sudah paham bahan makanan yang tinggi natrium seperti apa. Serta mencatat semua makanan dan minuman cairan yang dikonsumsi oleh seorang. Jumlah pengeluaran urin, ini saya sampaikan saja bahwa ini adalah volume urin yang normal dalam 24 jam. Jadi memang berbeda-beda ya, jadi kalau misalnya untuk anak tentu beda dengan orang dewasa. Ini adalah volume urin dalam 24 jam. Kemudian AKG cairan pada anak, kebutuhan cairan kita bisa lihat untuk anak juga berbeda-beda. Semakin banyak usia anak, semakin tinggi usia anak, tentu kebutuhan cairan pun akan berbeda. Di sini juga segak nih kebutuhan cairan, tadi yang sudah disinggung juga Ibu Lora ya. Jadi ini bisa kita jadikan panduan untuk kita melihat kebutuhan cairan daripada seorang anak dengan nefrotik. Pembatasan garam, nah ini juga karena tadi tadi terjadi odem dan penumpukan daripada makanan yang mengandung garam ini juga harus kita batasi, sehingga ini menjadikan pada saat pasien pulang ini harus kita edukasi dengan baik kepada pasien. Walaupun tadi kata Bu Lora juga kita lihat, jangan sampai nanti anaknya makanan yang enak aja dianggap tidak enak. Nah, jangan sampai kita terlalu strict juga. Nah, terkait dengan makanan di rumah sakit terkait dengan penggunaan natrium. Nanti kita bisa lihat mungkin ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk melakukan variasi-variasi makanan bagi pasien nefrotik sindrom, sehingga anak karena dalam tumbuh kembang tetap dia bisa makan dengan baik, tidak kehilangan nafsu makannya. Jadi ini adalah bahan makanan yang tinggi natrium yang ini harus kita. Nah, kebutuhan natrium pada anak ini berbeda-beda, tergantung dengan usia. Tentu kalau misalnya orang dewasa, kita dianjurkan sebanyak 6 gram sehari ya. Nah, ini untuk kondisi anak berbeda dengan orang dewasa. Ini juga kita harus sikapi, jangan sampai kita menyamakan kebutuhan natrium anak sama dengan kebutuhan orang dewasa.
Ya, ini dari AKG 2019. Kemudian standar diet rendah garam ini yang berlaku dari penutur diet kita, yaitu jika rendah garam 1, kadar natriumnya 200 sampai 400 gram, ini tidak ditambahkan garam, tapi ini tergantung ya. Nanti kita lihat bagaimana pengelolaan diet yang kita lakukan di rumah sakit. Kemudian rendah garam 2, 600 sampai 800 gram, rendah garam 3, 1000 sampai 1200 mg. Tentu kita di rumah sakit memang bisa melakukan tata laksana diet secara individual, tapi tentu ada standar diet yang memang harus kita berikan atau standar diet yang diterapkan di rumah sakit. Jadi ini bisa kita data laboratorium terkait nefrotik. Jadi ini merupakan salah satu jika pada saat laboratorium kita melakukan asuhan gizi, proteinnya, hipoproteinemia, serta kolesterolemia, hipokalsemia, hiperkalemia, dan hiponatremia, ini juga bisa dijadikan merupakan tujuan pada saat pemeriksaan. Ya. Interaksi obat dan makanan ini juga patut kita pahami karena biasanya pasien-pasien dengan nefrotik sindrom diberikan obat-obat jenis kortikosteroid. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa menyebabkan kadang-kadang nafsu makannya berlebih. Nah, ini mungkin yang nanti pada saat pulang ya, ini untuk edukasi kepada orang tua, atau ini juga meningkatkan terbuangnya zat gizi kalium. Oleh sebab itu, untuk pasien dengan nefrotik sindrom, kita juga memperhatikan asupan dari kalium maupun kalsium. Kemudian ini dampaknya juga meningkatkan asam lambung, makanya biasanya dari awal pasiennya akan merasa mual seperti itu ya. Terjadi infeksi mulut dan tenggorokan, meningkatkan retensi natrium. Nah, ini bisa menyebabkan hipertensi. Oleh sebab itu kita penata laksanaan diet pada saat di rumah sakit sangat penting. Kemudian obat prednison ini mengurangi penyerapan atau meningkatkan ekstresi kalsium. Oleh sebab itu ini juga harus kita perhatikan asupan dari kalsium seorang anak. Obat sitostatika ini menurunkan nafsu makan. Diuretik ini juga mempengaruhi ekspresi zat gizi kalium ya. Jadi termasuk juga magnesium dan yang lain-lain. Antiagregasi trombosit ini karena tadi albumin merupakan salah satu antikoagulan. Oleh sebab itu ini diberikan supaya tidak ada sumbatan di pembuluh darah, menyebabkan dispepsia, masalah pencernaan. Kemudian ini biasanya juga diikuti dengan kolesterol yang tinggi, biasanya diberikan antihiperlipid. Ini menyebabkan gangguan pencernaan ringan dan mengganggu penyerapan vitamin larut lemak, yaitu ADEK ya. Ya, sekarang kita sampai ke bagaimana asuhan gizi pada pasien nefrotik sindrom. Mungkin ini Ibu Bapak sudah paham sekali bahwa kita mulai dengan screening dan kita mulai melakukan asesmen gizi. Nah, disinilah memang asesmen gizi yang kita lakukan sangat penting, kita mencari data sebanyak-banyaknya agar kita bisa melakukan diagnosis yang tepat kepada pasien tersebut serta melakukan tata laksana intervensinya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah monitoring karena pasien-pasien nefrotik sindrom ini tadi mungkin dari awal masuk masih bengkak ya, jadi nafsu makan berkurang. Kemudian tadi mungkin juga pembatasan cairan yang kita mungkin memberikan secara bertahap, kemudian juga obat-obatan yang diberikan oleh para DPJP ini juga berdampak kepada kurangnya atau keluarnya zat-zat mikromineral yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi pada saat kita memberikan terapi gizi, monitoring dan evaluasi sisa makan atau asupan makan ini sangat penting. Dan ini kita komunikasikan dengan dokter tadi ya, bagaimana apakah yang sudah kita berikan ini sesuai ataukah bisa dikombinasi dengan obat-obatan yang diberikan oleh para DPJ. Ya, ini sudah sama-sama kita ketahui alur dari PAGT yang kita lakukan di rumah sakit. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya untuk pasien nefrotik ini karena gejalanya mirip-mirip dan hampir sama, rasanya domain atau NCP yang kita lakukan hampir sama ya, hanya mungkin yang berbeda adalah dari kadar pemeriksaan laboratorium ataupun asupan ataupun kebutuhan gizi si pasien sendiri. Nah, domainnya biasa kita ketahui mulai dari riwayat terkait gizi makanan, kita tanya apakah bagaimana pemberian makannya sampai aktivitasnya seperti apa. Kemudian antropometri, tinggi badan, dan data biokimia bisa kita lihat seperti tadi dari yang tes yang biasa dilakukan untuk pasien nefrotik.
Kemudian pemeriksaan fisik fokus gizi terkait juga apakah nafsu makan, kehilangan massa otot lemak, kemudian juga biasanya karena kalsiumnya juga berkurang, ini biasanya juga hand slip-nya ya, daya genggam terhadap ototnya itu juga berkurang. Riwayat kliennya, riwayat personal, riwayat medis. Ini kita lihat bersama. Assessment-nya yaitu biasa kita kalau untuk biokimianya biasanya albuminnya kurang dari 3 mg atau lebih banyak dari ini. Kemudian ini tadi ya, protein dalam urinnya bisa lebih dari 3 gram dalam 20 jam. Kadar kolesterol biasanya tinggi, kadar trigliserid biasanya normal atau tinggi. Nah, untuk klinis fisiknya biasanya mual, muntah, kemudian ada hasil tes atau mulai dengan dari ödem hanya di mata. Nah, ini juga harus kita sikapi. Jadi kalau ödem sudah di mata, ini juga sudah harus kita waspadai. Kemudian output urin rendah atau normal, ini juga tekanan darah tinggi atau bisa tinggi. Riwayat makan ini juga kita lihat, kemungkinan juga sesuai RK atau tidak. Riwayat personal, apakah keluarga ada yang nefrotik sindrom, karena ada juga sebagian nefrotik sindrom karena genetik ya. Kemudian di sini diagnosis gizinya ini hampir sama sebetulnya, karena tadi rata-rata gejala dari nefrotik sindrom ini hampir sama. Ini saya ambil dari buku asuhan gizi klinik dari Yan ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama di kita. Jadi ini bisa jadikan panduan bagi kita untuk melakukan diagnosis gizi. Rata-rata pasien nefrotik ini akan kurang asupan energi dari kebutuhan. Ini akibat turunnya nafsu makan. Misalnya ada mual, kemudian ini ditandai dengan asupan energi kurang dari kebutuhan. Kemudian juga bisa dari NI 3.2, asupan cairannya berlebih dari kebutuhan yang berhubungan dengan penyakit sindromnya, yang ditandai dengan perubahan kenaikan berat badannya dalam waktu singkat. Jadi tadi ya, salah satu gejalanya adalah naik berat badan dalam waktu cepat. Ini karena ada ödem. Kemudian NI 5.4, penurunan kebutuhan zat gizi spesifik natrium. Ini ya, karena tadi terjadi penumpukan daripada cairan. Ditandai dengan pemeriksaan tekanan darah melebihi normal, riwayat asupan natrium lebih besar dari kebutuhan. NC 2.2 bisa juga kita pakai karena biasanya kadar albuminnya rendah. Ya, jadi perubahan nilai lab yang terkait gizi ini karena kadar albumin. Kolesterolnya biasanya tinggi atau normal, trigliseridnya bisa tinggi atau normal. Tapi yang khasnya adalah albumin ya. Kemudian NB 1.1 kurangnya pengetahuan tentang asupan cairan atau juga kurangnya pengetahuan daripada atau ibu terkait makanan yang mengandung zat gizi yang rendah natrium ataupun penata laksanaan makanan bagi pasien. Di sini intervensinya domainnya yaitu penyediaan makanan, edukasi gizi, konseling gizi, serta koordinasi pelayanan. Tujuannya pertama adalah mengganti kehilangan protein terutama albumin. Ya. Karena tadi albumin sudah pasti akan keluar, hanya tinggal derajat albuminnya. Kemudian mengurangi ödem dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, kemudian jika ada kolesterol, memonitor kolesterolnya, kemudian mengontrol hipertensi dan mengatasi anoreksia. Biasanya ini memang awal-awal masih asupan makan pasien ini kurang baik. Biasanya. Prinsip dietnya protein sedang, ini memang kita berikan tadi seperti dikatakan Bu Lora atau Pak Dokter, kita memang sudah tidak lagi menganjurkan protein tinggi. Kenapa? Karena tadi akan semakin banyak yang tadi ya, kata Bu Lora bocor istilahnya. Oleh sebab itu proteinnya kita berikan sedang dengan diet rendah garam 1-2 gram per hari. Ini tergantung bagaimana kebutuhan anak, ini jika ada ödem. Cara dietnya energinya sesuaikan dengan RDA, proteinnya cukup. Nah ini sekitar 2 gram per kilogram berat badan atau ditambah dengan jumlah kehilangan protein urin. Nah jika dia ada ödem, proteinuria persisten ini biasanya 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Ini sudah memperhitungkan terjadinya protein yang keluar. Ya, jadi bisa sampai 2. Tapi kita memakai sesuai dengan kemudian di sini lemak, tadi lemak jenuh kurang dari 7%, tadi dianjurkan sekitar 30% lemak ya, 25-30%. Kemudian kolesterol juga kurang dari 300 mg, karbohidratnya 60-70% dari total kalori. Nah, natrium 1-4 gram ini tergantung berat ringannya ödem dan kebutuhan ya Bu. Jadi Ibu Bapak, karena tadi kalau misalnya anak-anak
tadi kita lihat kebutuhannya untuk natriumnya paling sampai 800 gram. Ya. Vitamin dan mineral, kalium jika pasien diberi terapi steroid, ini juga harus kita lihat karena ini akan banyak cairan yang keluar. Kalsium juga sama, biasanya juga dokter memberikan terapi tambahan dari zat-zat energi mikronutrien ini jika memang tidak tercukupi. Zat besi jika ada defisiensi zat besi, tapi kalau tidak cukup. Kemudian cairan, perhitungan banyak cairan yang dikeluarkan dari urin ditambah dengan 5. Frekuensi makannya tadi 3 kali makan dengan 3 kali makan selingan, karena tadi biasanya pasien itu tadi mual ya, jadi kurang nafsu makan, oleh sebab itu porsinya kecil tapi sering. Konsistensinya disesuaikan dengan kondisi pasien, edukasinya kita menjelaskan kepada orang tua makanan dan tidak boleh dikonsumsi oleh anak, supaya pada saat setelah pulang tidak jadi rileks. Untuk monitoring dan evaluasi, ini status gizinya tentu kita mengarahkan kepada status perubahan nilai laboratorium juga ke arah berkurangnya mual muntah agar terjadi asupan makan yang lebih baik, terpantaunya retensi cairan, biasanya dengan pemberian obat-obat yang diberikan oleh dokter, UDIM ataupun penumpukan cairan ini bisa dikurangi. Perubahan tekanan darah mencapai normal, serta perubahan asupan energi, protein, kolesterol, natrium, dan cairan. Jadi ini juga harus kita pantau sehingga tidak harus kita cairannya dibatasi, terus kalau sudah keluar cairannya ini kita harus menyesuaikan. Jadi tidak selamanya ya. Jadi tergantung bagaimana kondisi seorang pasien. Pasien mengetahui kendala masalah yang dialami, ini berguna pada saat pasien pulang. Indikator terukur kita juga harus jelaskan, kemudian pasien dapat menjelaskan pola makan. Ini yang kita anjurkan nantinya pada pasien, pada orang tua atau keluarga yang menemani. Berikutnya contoh kasus. Ya, ini contoh kasus di RSAB. Memang RSAB Harapan Kita ini merupakan rumah sakit anak. Karena ini memang rujukan tersier, jadi kasus untuk nefrotik sindrom memang mungkin tidak sebanyak di rumah sakit umum lainnya. Tetapi ada pasien di kasus nefrotik sindrom di RRD. Ini kemarin yang kita ambil terakhir pasien baru minggu kemarin, anak laki-laki usia 2 tahun dengan berat badan idealnya, berat badan aktualnya 10,6. Sebelum masuk pasien ini sudah pernah dirawat di rumah sakit lain pada bulan Desember 2020 dengan keluhan bengkak seluruh tubuh. Nah, ini sudah diberikan obat sebetulnya dan menghilang. Kemudian orang sakit kontrol 2 minggu sekali pada waktu itu, tetapi pada saat ditanyakan obat apa yang diberikan, ibunya tidak bisa. Ini mungkin harus diedukasi lebih baik ya, supaya ibunya juga paham apa obat-obatan yang diberikan kepadanya. Bulan Februari 2021, orang sakit OS ini minum obat 3 kali dalam seminggu. Jadi sudah dikurangi ya oleh dokternya. Tapi akhirnya terputus pengobatannya. Nah, pasien ini memang tidak ada BPJS dan memang dia bayar tinggi, sehingga sempat terputus karena kendala biaya. Nah, 17 Maret mulai timbul lagi bengkak seluruh tubuh. Ya. Kemudian hasil albumin urinnya positif 3. Sudah sampai ASI tes di perut, pasien ini dirujuk ke RSAB Harapan Kita. Jadi dia sudah wajah, perut, jadi belum ya, sebetulnya belum seluruh tubuh, belum anasarka, baru wajah, perut, kaki, skortum. Kemudian dia ada keluhan mual, muntah, nafsu makan sudah mulai. Karena penyakit tadi, dia makan 1/4 dari porsi, karena ibunya merupakan buruh cuci, dan anak ini merupakan anak hasil nikah siri, mohon maaf. Jadi memang ibunya bekerja keras dan anak ini dititip oleh tantenya, sehingga ibunya pun tidak bisa memantau dengan baik makanan yang diberikan kepada anaknya. Anaknya ini sering jajan, diberikan minuman kemasan. Anak ini minum susu 7 botol dalam sehari, tapi takarannya pun tidak sesuai ya. Jadi memang ini kendala bagi pasien MS. Nah, jadi kita lihat bersama, ini adalah dari DPJP. Kami di RSAB sudah menggunakan elektronik medical record. Jadi di sini SOAP yang dilakukan oleh dokternya. Kita lihat pasiennya sadar, tidak sesak, tidak ada sianosis, tidak ada nyeri. Berat badannya 13,8. Oh, mohon maaf tadi berat badan 10,8 itu koreksi ya.
Tanda-tanda vital bayi, kepalanya, mata tidak pucat, tidak cekung, tidak kuning, perutnya masih lemas, heparnya tidak teraba ya, ini lainnya tidak teraba, tidak ada rasanya, tidak ada nyeri, tekan dan turgornya cukup. Akranya juga hangat. Di sini diagnosanya adalah sindrom nefrotik. Nah, oleh dokter diberikan terapi obat, yaitu diberikan albumin injeksi 25% 50 mili, furosemid 2 kali 10 mg, MP 1 kali 20 mg, osteocare 1 kali 5 mili dengan diet RG3, putel 3 kali 1. Ini dari dokter. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dari dietitian. Nah, ini screening gizi dilakukan oleh perawat. Kemudian di sini dietitiannya melakukan asesmen gizi lanjut. Ya, mungkin nanti kita bisa lihat ini ada perubahan ya, riwayat gizinya, penakaran susunya tidak tepat, ini ada koreksi untuk asupannya. Kemudian berat badan keringnya, nanti kita lihat mungkin lebih jelas di dalam tata riwayat pasien CH.1 domainnya, yaitu anak berarti 20 ya. Kemudian CH itu nafsu makannya mulai menurun, timbul rasa. Nah, asupannya memang cukup rendah. Kemudian riwayat penyakit, pada bulan Desember orang ES ini pernah mengalami bengkak, jadi ini sudah relapse ya. Jadi ini memang yang dikhawatirkan. Sebetulnya NS ini bisa sembuh jika memang orang tuanya kooperatif dan pengobatannya harus rutin dilakukan. Kemudian untuk riwayat asupan, total energi daripada pasien ini adalah 571. Pasien ini diberikan susu memang, tetapi takarannya tidak sesuai. Harusnya kalau 124 taker, ini hanya dikasih. Kemudian total intake-nya juga 53%. Untuk lemak, untuk proteinnya 54%. Total karbohidratnya 41%. Nah, pasien ini hanya habis 1/4 porsi minum jajanan, dan ini pun ibu tidak bisa memastikan dengan baik karena tadi anak sehari-hari tinggal bersama tantenya. Jadi, tapi kalau ibunya sudah cukup sebetulnya pemahamannya, kalau ibunya ada, ibunya memasakkan dengan makanan yang garamnya sedikit. Tapi kalau ibunya kemudian data antropometri, ini AD 1,1, 92 cm. Berat badannya tadi karena ada odem belum anasarka ya, terkait dengan odem tingkat sedang, maka dikurangi 20%. Sekitar 10,6, ini ada bengkak di wajah, perut, dan kaki. Sedangkan berat badan idealnya nanti kita lihat yaitu 13 kilo. Tinggi badan per U-nya 1 SD normal, untuk BB per TB-nya -3. Nanti kita lihat dalam. Nah ini ya, jadi sudah dijelaskan oleh Bu Ra juga bagaimana kita menghitung berat badan, berat badan berdasarkan tinggi badan. Ya, jadi ini kalau untuk dilihat berat badan per tinggi badan, pasien ini berada di antara -3 SD sampai -2, jadi masuk dalam kategori gizi kurang. Nah, berat badan idealnya sesuai dengan tinggi, yaitu 13 kilo, posisinya ini. Ya. Jadi inilah yang kita ambil sebagai untuk penentuan kebutuhan. Ini tadi kalau untuk tinggi badan, dia masih dalam kategori A, sesuai. Nah, tapi kalau untuk tinggi badan, dia untuk berat badan per panjang badan dia berada di antara -3 sampai di dalam PMK nomor 2 tahun 2020 standar status gizi ya. Jadi ini ada yang terbaru ya, Ibu Bapak, ini kita menggunakan itu, dan ini masuk di dalam kategori ya. Kemudian data biokimia, pasien ini protein totalnya 2,2 gram, seharusnya 6,6 gram. Kemudian albuminnya 1,04, jadi memang ini sangat rendah. Oleh sebab itu oleh dokternya ini diberikan dulu dengan injeksi ya. Jadi kemarin dikasih 2 kali. Nanti kita lihat bagaimana ya. Natriumnya juga di sini rendah, kaliumnya masih normal, kalsiumnya rendah, gula darahnya juga cukup tinggi, urium dan kreatininnya ini masih dalam. Tapi albumin urinnya sudah positif. Tadi lalu timbulnya odem di ya. Kemudian untuk tekanan darahnya 120/7.
Kemudian kalau normal di sini 100,4 104/63 ini tinggi, heart rate-nya ini normal, RR-nya juga masih dalam batas ini dia 30 kali, temperaturnya normal, klinisnya bengkak area wajah, perut serta skortum. Jadi sudah sampai bengkak. Okay. Klasifikasi hipertensi menurut umur ini di buku neurologi ya. Jadi ada standar daripada hipertensi bermakna seperti apa, hipertensi berat seperti apa sesuai dengan usia. Ya. Jadi kriteria derajat hipertensi ini juga bisa dilihat dari bagaimana diastolnya ya. Jadi ini sesuai dengan umur, ini bisa dilihat derajat hipertensi ringan, sedang, berat, dan krisis. Jadi bisa kita tentukan derajat hipertensi pasien. Kemudian di sini kita lakukan diagnosis gizi dari data tadi, kita ambil sama dengan yang sebelumnya, N12.1, makanan dan minuman yang melalui orang kuat, tadi sudah kita lihat ya, asupan makannya sangat rendah, energinya 44%, proteinnya 54%, karbohidratnya 30%. NI 5.1, kebutuhan proteinnya juga meningkat karena ditandai dengan hasil protein totalnya 2,8 gram dan albuminnya 1,04 gram. Ya, jadi penurunannya sekitar positif 3. NI 5.4, penurunan kebutuhan natrium dan cairan yang berhubungan dengan gangguan fungsi glomerulus. Tekanan darahnya lebih tinggi dari normal, odem di wajah, skortum, dan urin tampung 600. NB 1.6, keterbatasan pemahaman dari kebutuhan zat gizi berkaitan dengan kurangnya pemahaman pengasuh dalam hal ini ya, yang ditandai dengan seringnya anak tersebut diberikan makanan jajanan dan tidak menyukai sayur. Patut kita ketahui minuman kemasan walaupun dia tidak identik dengan rasa asin, tapi di dalamnya dimasukkan natrium benzoat, itu berarti juga kandungan natriumnya cukup tinggi. Jadi ya kita patut edukasi kepada orang tua, bukan hanya garam yang dibatasi, tapi makanan-makanan yang mengandung natrium. Kemudian kita lihat di sini intervensinya, tadi energinya kita ambil dari 1.300, kita utamakan dengan karbohidrat kompleks, proteinnya 26 gram, 2 gram sesuai dengan RDA. Nah memang ini positif 3, tadi yang seperti dikatakan bagaimana kita menentukan untuk munculnya protein di dalam urinnya. Jadi ini kami kemarin baca literatur, sekitar maksimal kita tambah dengan jika berkurangnya albumin yang keluar dari urin 3,5 gram itu menunjukkan mulai terjadinya odem. Oleh sebab itu ini ditambahkan sekitar 3,5 gram sehingga 29,5 gram. Ada beberapa penelitian bahwa pemberian protein hewani yang tinggi ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya protein yang keluar ke dalam urin, dan kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwa pemberian protein nabati kepada seorang pasien dengan nefrotik sindrom akan mengakibatkan keseimbangan proteinnya malah lebih baik. Jadi ini memang masih beberapa penelitian, oleh sebab itu kita memberikan protein hewani dan nabati kombinasi. Jadi tidak hanya protein hewani ataupun tidak hanya protein nabati, karena mengingat protein hewani juga sangat diperlukan oleh seorang anak yang masih tumbuh kembang, di mana protein hewani ini lebih gampang diserap. Apalagi nanti kita bisa melihat pemberian daripada protein hewani yang memang mengandung albumin seperti ikan gabus atau telur, ini baik kita masukkan di dalam menu bagi pasien yang mengalami nefrotik. Lemak 30% dari total energi, diutamakan mengandung lemak jenuh, tadi sudah disebutkan, jadi kita membatasi pengolahan dengan gorengan ya. Jadi bisa ditumis, tapi kita mengutamakan penggunaan lemak yang jenuhnya hanya kurang dari 7%. Karbohidratnya 61% dari kebutuhan, kita utamakan karbohidrat kompleks karena pasien-pasien nefrotik sindrom ini akan rentan terjadinya hipertrigliserid ini. Oleh sebab itu penggunaan bahan makanan karbohidrat yang sederhana seperti gula atau makanan-makanan manis ini juga harus kita batasi. Nah, natrium, kebutuhan natrium usia 1-3 tahun tadi 800 mg, dengan adanya UDEM
Ini yaitu kebutuhannya sekitar 1 nilai ekuivalen per kilogram berat badan per hari, ini dikonversi sekitar 305 miligram per hari. Jadi, ya. Jadi sehingga kebutuhan pasien ini sekitar 305 miligram. Cairan yang keluar dari urin ditambah dengan UCC 1000, ini urin tampungnya yaitu sekitar 1160 cc. Pasien ini diberikan juga obat diuretik. Jadi memang pembatasan dari cairan ini juga memang tidak dilakukan dengan baik karena pasien juga dilakukan pengobatan-pengobatan yang untuk mengeluarkan cairan. Tapi seperti tadi jangan sampai nanti malah dehidrasi. Preskripsi dietnya, diet nefrotik sindrom RG3 dengan bentuk makanan biasa, frekuensinya 3 kali makan utama, ditambah tadi putel 3 kali 1, 2 kali makanan selingan dengan cairan 1000 cc. Jadi di RSAB kami memang tidak menggunakan tadi ya seperti whey protein ya, seperti produk-produk yang memang untuk meningkatkan albumin, kami masih menggunakan secara konvensional dari makan. Kemudian di sini kita bisa melihat bersama kebutuhan gizi tadi sudah disampaikan sesuai RDA 1-3 tahun 100 kalori per kilogram berat badan dengan protein sekitar. Tujuan dietnya memenuhi kebutuhan energi agar tercapai keseimbangan, ya. Jangan sampai tadi protein yang keluar dari urin ini kita membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, kemudian mengganti protein yang keluar bersama urin terutama albumin ya. Kemudian mengupayakan agar anak tetap tumbuh dan berkembang karena kita memang memberikan terapi ini kepada seorang anak dan kita harus tetap memperhatikan kebutuhan dari zat gizi seorang anak ini. Makanya pemberian makan kepada seorang anak ini individual. Jadi kita memang harus mendiskusikan atau mengkomunikasikan kepada DPJP ya. Karena tadi seperti kebutuhan protein, dia juga harus tetap dengan kondisi yang memang memperhitungkan selain dari protein yang keluar dari urin, kita juga tetap harus memperhitungkan bahwa anak ini masih dalam tahap perkembangan. Kemudian di sini kita mohon maaf ini agak lama kalau ininya ya. Ya. Prinsip dietnya, diet energi dan protein cukup dengan rendah garam, tadi sudah disampaikan energinya sekitar 100, protein yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhan 2 gram, kemudian lemak 30%, natrium kita batasi sekitar 305 mg natrium yang diberikan, ini sekitar seujung sendok teh. Kemudian cairan dibatasi 1160, ini dari makanan dan minuman, vitamin mineralnya juga ini harus diperhatikan karena diberikan obat. Pemberian kalium juga sesuai dengan kebutuhan, kita memberikan bahan makanan yang tinggi kalium, bisa dari bahan ya. Kemudian bentuk makanan biasa, cara pemberian oral, 3 kali makan dengan penambahan putel 3 kali itu, dan kita berikan 2 kali. Walaupun pasien ini nanti kita bisa lihat di dalam, ini contoh menunya. Kemudian terapi obatnya metilprednisolon, jadi ini diberikan, dia antiinflamasi, ini juga tadi seperti kita lihat, memang akan sangat mempengaruhi kandungan daripada kalium ya. Osteocare ini untuk kalsiumnya, mencegah peningkatan reabsorpsi tulang, ini diberikan. Furosemid 2 kali 10 itu untuk mengurangi cairan. Albuminnya dengan injeksi, karena tadi albumin anak ini sudah sampai 1, ya, jadi harus dikoreksi. Komparatif standarnya tadi sudah disampaikan, estimasi energinya 44%, lemaknya 5%, protein 5%, karbohidrat 41% dari kebutuhan ini yang akan kita konsumsi. Kita sudah sama-sama ketahui makanan yang dianjurkan yaitu yang mengandung natrium tinggi, juga makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi, karena tadi rata-rata hiperkolesterol ini, walaupun memang pasien ini tidak diperiksa ya kolesterolnya. Kemudian sayuran-sayuran yang diawet. Berikutnya kandungan natrium, mungkin ini juga. Nah mungkin ini yang saya pikir ini perlu juga kita berbagi informasi. Pada anak dengan kandungan natrium yang memang makannya kita kurangi kandungan natriumnya, atau malah mungkin ada yang kita tidak berikan, akan sangat berpengaruh kepada nafsu makan anak.
Dengan kondisi dia cairan dan udem di mana-mana, ini saja sudah menyebabkan nafsu makannya menurun. Oleh sebab itu ada beberapa alternatif yang kami pakai di RSAD untuk melakukan pengganti. Jadi makanan anak ini tetap bisa kita berikan berasa ya garamnya, dengan mengganti dengan mohon maaf ini bukan promosi ya, tapi hanya sekedar sharing informasi. Kita memberikan garam pengganti yang rendah natrium. Jadi bisa kita bandingkan 1 sendok teh garam 200 mg natrium, penggantinya 1 sendok teh Nutrisalin ini sekitar 4 gram, natriumnya 3 kali lebih rendah ya 650 mg. Jadi kalau kita lihat di setengah sendok teh Nutrisalin 2 gram itu hanya 329 mg natrium. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan garam 1000 mg? Jadi ini bisa kita gunakan sebagai, walaupun memang pembatasan natrium tetap kita perlukan, oleh sebab itu untuk mencukupi rasa yang tetap kita bisa berikan kepada anak yang bisa diterima, kita menggantinya dengan garam yang rendah natrium. Nah ini juga bisa kita ganti, kandungan natrium bukan hanya di garam, juga termasuk di dalam bumbu-bumbu. Nah, sebagai contoh, 14 ml atau 20 gram kecap yang kita berikan natriumnya 400 mg. Ya, kita bandingkan dengan kecap yang diet. Ya, 1 sendok makan 10 ml hanya 40 mg. Jadi beda sekali ya, 10 kali lebih rendah dibanding kecap biasa. Oleh sebab itu kita bisa memberikan anak tetap misalnya semur daging, tapi kita berikan dengan kecap diet. Sehingga anak yang kita berikan makan pada saat dia awal-awal mungkin ya, kalau masih ada udem, dia tetap masih bisa menerima rasa makanan. Dibanding kalau kita memberikan betul-betul tanpa ada rasa sama sekali. Nah, cara peningkatan lain adalah dengan meningkatkan bumbu, ya. Dengan meningkatkan bumbu, kita menggunakan aneka rempah, itu pun dapat meningkatkan rasa daripada makanan yang kita berikan. Nah, jadi jangan hanya ayam direbus gitu ya. Para ibu bapak pasti sudah paham bagaimana kita harus mengkreasikan menu sehingga anak yang nefrotik ini yang notabene nafsu makannya turun bisa mengkonsumsi makanan dengan baik. Edukasi kita berikan kepada orang tua, yaitu lebih kepada pemberian makanan dengan gizi seimbang, serta membatasi makanan-makanan yang tinggi natrium, serta perlunya teratur dalam pengobatan sehingga tidak kembali relapse. Ya. Ini juga kita patut mengedukasi orang tua untuk kreatif atau kritis membaca label-label daripada makanan. Ya, jadi kalau di dalam makanan itu ada kandungan natriumnya, walaupun misalnya itu minuman manis, itu berarti tidak diberikan kepada seorang. Ya. Kemudian konselingnya lebih menjelaskan kepada bagaimana pengaturan dan yang makanan yang boleh atau kemudian kita lanjut kepada monitoring. Nah, monitoring evaluasi pasien MS ini pada saat hari pertama asupan makannya memang tidak habis, hanya separuh ya. Yang dari yang kita berikan, pada saat hari ketiga asupan makannya sudah menjadi lebih baik. Karena apa? Karena tadi dia sudah mulai berkurang cairan-cairannya. Ini sampai hari ketiga sudah lebih mendingan. Pemberian diet tetap kita lanjutkan dengan modifikasi diet dilakukan bertahap untuk mengontrol. Kemudian untuk antropometri ini juga masih terdapat udem. Kemudian pada saat hari ketiga sudah tanpa udem, ya, karena sudah diberikan obat untuk penghilang atau mengeluarkan cairan. Nah ini juga berat badan tetap kita kontrol. Untuk proteinnya pada saat hari ketiga sudah naik dari 1, tadi 0,4 menjadi 2,07 dengan adanya injeksi. Namun karena pasien ini memang tidak BPJS, di hari ketiga dia sudah pulang untuk diikutkannya dengan rawat jalan. Jadi dia karena ini membayar secara jadi di sini kita mengedukasi pasien agar dia bisa memberikan makanan yang baik ke anak, dan kita juga menganjurkan untuk tetap memberikan ekstra telur ya kepada anaknya untuk meningkatkan albumin karena ini menggunakan. Untuk klinisnya pada saat hari ketiga sudah tidak ada udem, wajah perut skortumnya juga. Kemudian
pada saat hari ketiga, setelah hari ketiga pasien ini pulang dan nanti berikutnya kontrol rawat. Kesimpulannya, tanda atau gejala nephrotic syndrome pada anak biasanya terjadi peningkatan bengkak pada beberapa tubuh yang merupakan penumpukan dari cairan protein yang keluar dari urin, hipoalbumin, serta kehilangan. Dampak nephrotic syndrome pada anak dapat mengganggu perkembangan tumbuh kembang. Selain itu juga dapat menyebabkan komplikasi penyakit lain akibat pengaruh obat-obatan seperti kelainan jantung, gangguan metabolisme glukosa, serta pemberian asuhan gizi pada pasien nephrotic syndrome membutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, ya, seperti dokter maupun perawat, agar pemberian diet dapat dilakukan dengan adil. Perlu variasi makanan yang dilakukan bagi pasien nephrotik dengan mempertimbangkan pembatasan cairan, penurunan kadar natrium, dan makanan untuk meningkatkan kadar. Demikian presentasi atau sharing yang bisa saya berikan pada ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan untuk pelaksanaan pasien nephrotik di rumah sakit. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.